Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Adi Nursanto. Saya adalah seorang trainer dan terapis kecanduan HP. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi dan juga tentang bahaya kecanduan HP atau game pada anak. Dampaknya apa jika kecanduan HP ini dibiarkan terus-menerus, serta kita nanti juga akan memberikan bagaimana tutorial cara terapi kecanduan HP atau game pada anak. Sebelum kita lanjutkan lagi, monggo Bapak Ibu yang belum subscribe dan like channel YouTube kami bisa di subscribe terlebih dahulu ya. Semoga dengan subscribe Anda, dengan Anda menonton video kami ini hingga awal sampai akhir, bisa memberikan kebermanfaatan ya, bisa membantu mengatasi kecanduan HP atau game pada banyak anak. Bapak Ibu juga bisa membagikan video ini kepada kerabat, saudara ataupun teman-teman Anda yang saat ini putra putrinya kecanduan HP atau game ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa materi yang akan kita pelajari ya, yang akan kami jelaskan pagi hari ini. Yang pertama adalah awal mula anak kecanduan HP atau game. Yang kedua, dampak dan bahaya HP atau game. Yang ketiga, materi terapi hipnogame, bagaimana cara terapinya. Kemudian yang keempat, praktek. Nah, nanti kita akan coba demonstrasikan ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikuti metodenya, ya, nanti bisa kita praktekkan cara terapinya. Ya. Dan terakhir nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa menanyakan pertanyaan apapun nanti di kolom komentar video ini ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, awal mula anak mengenal HP atau game. Awal mula anak mengenal HP atau game itu dari orang tuanya. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika Anda Bapak Ibu senang menyanyi, ya, kita beri contoh seperti itu. Ketika Anda senang bernyanyi di depan anak, maka secara otomatis ya, anak juga akan ikut senang menyanyi Bapak Ibu. Jika Anda senang menari, senang main bola atau apapun di depan anak, maka secara otomatis anak juga akan senang melakukan hal itu. Nah, lalu bagaimana jika orang tua yang senang main HP di depan anak? Ya, anak akan melihat, kemudian anak akan meniru seperti perilaku orang tuanya. Begitu juga dengan ibadah, gitu Bapak Ibu. Kalau Anda senang beribadah, senang sholat, ngaji, atau mungkin ke gereja dan lain sebagainya, dan Anda lakukan rutin di depan anak, insya Allah nanti anak juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Karena apa? Karena anak usia 0 sampai 5 tahun, bahkan ada yang menyampaikan pendapatnya, yaitu sampai 7 tahun, itu adalah masa emasnya anak, ya, golden age-nya anak, pinter-pinternya anak meniru orang tua. Ya. Jadi mohon lebih berhati-hati melakukan tindakan atau perilaku di depan anak, karena pasti akan ditiru oleh anak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya awal mulanya, ya, anak jadi kecanduan HP yaitu dikarenakan pola pengasuhan yang kurang tepat. Yang tadi awal mula anak mengenal HP dari orang tuanya, nggih. Karena orang tua sering main HP di depan anak, akhirnya anak melihat dan meniru. Sekarang awal mula anak kecanduan HP. Nah, bagaimana proses kecanduan ini berlangsung? Yaitu karena pola pengasuhan yang kurang tepat, Bapak Ibu. Ketika orang tuanya sibuk, nggih, atau ketika anak menangis, maka solusinya adalah diberikan HP. Orang tuanya sibuk bersih-bersih rumah, sibuk bekerja, maka solusinya adalah diberikan HP oleh orang tuanya. Nah, dari kebiasaan ini Bapak Ibu, akhirnya anak jadi ketergantungan. Setiap kali ada momen tertentu, orang tua memberikan HP. Nah, alhasil yang terjadi adalah anaknya jadi kecanduan HP-nya. Okay? Baik, kemudian faktor neuroscience, Bapak Ibu sekalian, faktor neuroscience ini yaitu adanya pengaruh efek dopamin, yaitu hormon bahagia. Nah, ketika anak melakukan kegiatan bermain HP, itu perasaannya itu senang Bapak Ibu, bahagia. Nah, yang menjadi masalah adalah anak-anak tidak bisa mengendalikan efek dopamin itu. Terlalu banyak dopamin yang keluar sehingga mereka tidak ingin melepaskan HP-nya Bapak Ibu. Beda kasus dengan orang dewasa.
Kalau orang dewasa masih bisa mengendalikan efek dopamin ini. Ketika waktunya sholat, ketika waktunya bekerja, insya Allah masih bisa dikendalikan. HP-nya masih bisa ditaruh. Tapi kalau anak usia di bawah 5 tahun atau 7 tahun, gitu Bapak Ibu, mereka tidak bisa mengendalikan perasaan itu. Efek dopamin ini sulit dikendalikan oleh anak-anak kecil. Kalau HP-nya tidak mati, atau kalau tidak sambil dicas, mereka akan memakaikan atau menggunakan handphonenya terus. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian desain teknologi yang menarik. Nah, desain teknologi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat handphone, ketika kita memegang handphone itu sangat nyaman di tangan, pas di tangan. Kemudian di dalam handphonenya sendiri itu terdapat warna-warni yang cerah, ada fitur autoplay ya, kita tinggal geser, videonya jalan, gamenya jalan, kemudian ada suara, dan ada lain sebagainya. Dan yang terakhir, awal mula anak kecanduan HP jadi faktor lingkungannya, pengaruh dari lingkungan. Anda sudah mengendalikan bermain HP di depan anak, Anda sudah berusaha tidak main HP di depan anak, tapi saudaranya, tetangganya, lingkungannya, teman sebayanya, mereka semuanya main HP Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Ya anak-anak jadi akan meniru dan akan melakukan hal yang sama seperti mereka. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang kita akan membahas tentang bahaya dari kecanduan HP. Ada beberapa faktor nih Bapak Ibu dari permasalahan ini, yaitu masalah secara mentalnya anak, psikisnya anak, atau secara kesehatannya anak. Kita akan bahas masalah psikis nih Bapak Ibu. Kalau masalah psikis sebenarnya sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak yang sudah kecanduan HP, mereka males ibadahnya. Mereka terlalu asik, terlalu fokus dengan main HP-nya sehingga tidak sholat, tidak mengaji, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka berani dengan orang tua atau gurunya. Kenapa demikian? Karena gamenya mereka, tontonannya mereka, itu yang anarkis, yang keras, kekerasan, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh game yang dimainkan anak-anak kami, seperti game perang-perangan, tembak-tembakan. Nah, mereka khawatirnya tuh meniru apa yang ada di sana. Kemudian malas belajar, bahkan tidak mau sekolah. Kenapa demikian? Ya, karena belajar ini sudah tidak ada gairah lagi Bapak Ibu. Bahkan anak-anak kami prestasinya anjlok. Kenapa demikian? Karena yang ada di dalam pikiran anak-anak kami adalah ayo pulang dan segera main HP. Kalau bahasa Jawa kami Bapak Ibu, ayo ndang mulin ndang main HP. Ayo segera pulang dan main HP. Bahasa sederhananya, bahasa Jawanya seperti itu. Gila. Sudah tidak ada pikiran lagi untuk nanti pelajaran apa ya, nanti PR-nya apa ya, ulangannya apa ya. Hampir semua anak didik kami, tidak semua Bapak Ibu, tapi hampir semuanya itu tidak ada pemikiran untuk belajar. Yang dipikirkan hanya ayo cepat pulang dan main HP. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi dari segi psikisnya anak, masih banyak faktor lainnya, dampak negatif lainnya. Sekarang kita akan bahas masalah kesehatan anak-anak kami. Yang pertama masalah penglihatan Bapak Ibu. Anak-anak kami kecanduan HP itu terpapar radiasi HP dalam waktu yang sangat lama. Kalau tidak habis baterainya atau sambil dicas, ini handphone ini akan mengeluarkan radiasi Bapak Ibu, sehingga tubuh anak itu terpapar radiasi, khususnya di bagian mata. Nah, efeknya apa yang terjadi? Ini yang pernah kami alami Bapak Ibu. Kami pernah menerapi anak yang matanya kedip-kedip tidak berhenti. Ada 2 anak, TKB sama SD kelas 4. Yang kedua, ada anak yang matanya juling, usia 4 tahun. Ada juga ini pemaparan dari guru di Mojokerto, matanya lebam Bapak Ibu, sama bola matanya merah. Dan yang paling parah, ada anak guru juga, ketika lihat ke depan seperti ini, lurus Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini muter 360 derajat. Nah, ketika beliau membawa putra-putrinya ke spesialis mata, disampaikan oleh dokter spesialisnya kalau putrinya itu terpapar radiasi handphone. Kemudian masalah atau bahaya kecanduan HP yang kedua adalah anak-anak kurang tidur atau memicu insomnia.
terlalu sering begadang nggih Bapak Ibu, sehingga kebablasan nggih, yang dulunya bisa tidur tapi dipaksa melek, kemudian sekarang kepingin tidur tapi tidak bisa tidur, akhirnya terjadi insomnia nggih. Yang ketiga, perubahan bentuk tubuh Bapak Ibu sekalian, bisa kurus atau sangat kurus, bisa juga obesitas, kegemukan. Kalau Bapak Ibu amati nggih Bapak Ibu, anak-anak kami banyak yang mengalami stunting. Nah, sebenarnya stunting ini juga selain kekurangan gizi, itu juga terjadi karena efek dari kecanduan HP-nya. Kenapa? Karena anak-anak kalau sudah main HP, mereka tidak ingin makan Bapak Ibu. Nggih, ditambah lagi kalau main HP sambil ditekuk perutnya, ditahan perutnya nggih Bapak Ibu. Hasilnya mereka kenyang seperti itu. Atau mereka makan eh, tidak gairah, kurang lebih seperti itu nggih. Kemudian obesitas, begitu juga dengan obesitas. Anak-anak kami makan sambil nonton HP-nya. Nggih, kunyah-kunyah telan, kunyah-kunyah telan. Tidak dikunyah dengan baik sehingga tidak bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Jadi penumpukan lemak, nggih. Bahkan ada yang seperti ini Bapak Ibu, ada orang tua yang mengancam putra-putrinya nggih, kalau tidak habis tidak boleh main HP. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka makannya cepat-cepat Bapak Ibu. Alhasil, anak-anak kami kegemukan, ditelan, 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 jadinya mereka gemuk Bapak Ibu sekalian, nggih. Jadi mohon ketika anaknya main HP, diambil dulu HP-nya. Kalaupun mereka tidak mau makan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Selama 40 hari ini masih minum air putih, mereka tidak akan meninggal dunia Bapak Ibu. Diusahakan Anda yang mengendalikan anak, bukan anak yang mengendalikan orang tua. Okay? Kemudian yang selanjutnya, anak-anak kami kekurangan vitamin D Bapak Ibu sekalian. Vitamin D ini mengarah ke sinar matahari. Okay? Jarang keluar rumah, hanya di kamar, hanya duduk di dalam ruangan dari pagi sampai malam, seperti itu terus menerus. Akhirnya mereka kurang vitamin D. Ditambah lagi Bapak Ibu, maaf, anak-anak kami sudah menggunakan sepeda listrik. Nah, kami tahu Anda dari keluarga yang berkecukupan, kami tahu Anda punya banyak uang Bapak Ibu, tapi mohon tolong jangan dibelikan sepeda listrik. Selain berbahaya, anak-anak kami tidak bergerak Bapak Ibu ke depan naik sepeda listrik. Kalau zaman kita dulu kan naik sepeda panjang ya, atau jalan kaki, itu masih menyehatkan. Nah sekarang sudah tidak pernah olahraga, jarang keluar kemana-mana, cuma duduk manis tinggal gas aja. Ini sangat berbahaya buat kesehatan anak-anak kami. Efeknya apa biasanya? Autoimun Bapak Ibu. Imunnya tidak kuat anak-anak kami. Kemudian memicu sindrom de Quervain. Sindrom ini adalah jempolnya macet. Kalau jempol macet, kita pernah mendapati ada seorang ibu-ibu jempolnya macet, tapi bukan karena main HP, karena terlalu keras bekerja menggunakan jempolnya, yaitu membuat adonan, ditekan-tekan. Akhirnya jempolnya macet, ditekuk kesulitan. Nah, kalau anak-anak kami Bapak Ibu dari kecil sampai dewasa, mereka menggunakan jempolnya terlalu terlalu lama digunakan untuk main game terus, digerakkan terus. Mungkin jangka panjangnya 5-10 tahun jempolnya anak-anak akan jadi macet Bapak Ibu. Anak-anak akan mengalami sindrom ini. Kalau jempol yang gerak sendiri Bapak Ibu, kami pernah menangani. Ada 2 orang yang mengalami jempolnya gerak sendiri. Dipaksa berhenti, pikirannya mengendalikan jarinya untuk biar berhenti seperti ini. Saya ingin berhenti. Ini tangannya gerak-gerak sendiri Bapak Ibu. Jadi bahayanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu nyeri otot Bapak Ibu. Kalau sindrom de Quervain tadi itu kan jangka panjang 5-10 tahun. Kalau nyeri otot itu sudah dialami oleh anak-anak kami Bapak Ibu sekalian. Apa ciri-cirinya? Tubuhnya anak-anak kami mengalami kaku, tegang, karena mereka main HP-nya duduk dengan posisi yang sama dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Tidak ada peregangan, tidak ada stretching dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh nih Bapak Ibu. Ini ada yang namanya trigger finger. Trigger finger ini jarinya mengalami peradangan, ada kayak cincinnya di sini itu di tulang atau pembuluhnya mengalami bengkak sehingga dibuka itu agak susah. Tetap bisa digerakkan tapi mengalami nyeri. Nah, anak-anak kami belum sampai nyeri Bapak Ibu, cuma kurang nyaman biasanya seperti ini pegang HP-nya, tiba-tiba pegang pensil atau pulpen. Nah, ini yang membuat
anak-anak kami tidak nyaman menggunakan pulpennya. Kalau Bapak Ibu amati nggih, anak didik kami atau putra-putri Anda itu mereka malas pegang pensilnya, malas pegang alat tulisnya. Karena tadi terjadi peradangan di jari-jarinya. Belum sampai sakit Bapak Ibu, cuma kurang nyaman saja. Kemudian ada yang namanya sindrom cubicle tunnel. Di sini peradangan di siku. Ya ini biasanya anak-anak kami ciri-cirinya nggih, mereka tidak bisa duduk dengan manis di kelas, nggih, kurang nyaman dan lain sebagainya. Ada neck syndrome, ada peradangan di pundak dan di punggung. Nggih, ciri-cirinya apa? Kalau bangun tidur susah dibangunkan Bapak Ibu, badan mereka capek sekali. Nah, ini yang terjadi saat ini. Anak-anak tidak mau bangun pagi, anak-anak sering terlambat sekolah karena badannya kaku semua. Lalu solusinya bagaimana kalau anak-anak mengalami peradangan seperti ini? Dipijat Bapak Ibu. Apapun teknik pijatannya nggih Bapak Ibu, otot yang tegang di badan anak itu bisa longgar. Jadi kalau mau membangunkan anak lebih baiknya nggih, daripada dimarahi, diteriakin, mendingan Anda pijat pelan-pelan tangannya yang kaku-kaku, sikunya, pundaknya, punggungnya dan lain sebagainya. Oke, harapannya semoga Allah membuat otot yang tegang ini jadi longgar lagi, oke, melalui pijatan tadi Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apa yang perlu Anda semua waspadai yaitu anak-anak kami yang kecanduan HP, mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Ada dua emosi yang sulit dikendalikan oleh anak. Emosi yang pertama adalah emosi marah. Ketika anak-anak kami sedang marah, mereka pukul-pukul, tendang-tendang, lempar-lempar, teriak-teriak, ngomong kasar. Okay. Emosi yang kedua adalah emosi sedih. Emosi sedih ini biasanya mengarah ke tantrum atau dibully teman tanpa sengaja dibentak oleh guru, akhirnya mereka tidak mau sekolah, merasa tersakiti, merasa diinjak-injak atau apapun bahasa mereka nggih Bapak Ibu. Nah, dua emosi ini yang sulit dikendalikan oleh anak. Terus yang selanjutnya anak-anak kami terindikasi video porno. Nah, di video porno ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami menontonnya bukan hanya video gambar atau video porno, bukan di sebuah video, melainkan di gamenya sendiri atau di konten YouTube-nya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah melihat gamenya anak-anak, bisa diperhatikan, jadi ini adalah gamenya anak kami Bapak Ibu, yaitu ada yang di sebelah kiri, itu ada Free Fire, Mobile Legends, yang di atas, yang di bawah itu adalah Sakura, Minecraft, dan Roblox. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, maaf sekali, ini pakaiannya sangat terbuka sekali Bapak Ibu. Payudaranya dibuat desain besar, pakaiannya sangat minim. Bahkan di game Free Fire atau dimanapun ini pakaiannya bisa diganti nggih Bapak Ibu, mau pakai baju renang, bikini, daleman saja bisa. Nggih. Sakura pun juga sama Bapak Ibu. Bahkan game Sakura ini di Jepang itu dimainkan untuk orang dewasa. Di Indonesia game Sakura ini dimainkan oleh anak-anak. Oke. Kalau Bapak Ibu tahu, game Sakura ini itu bisa melepas pakaiannya seperti kehidupan sehari-hari anak sekolah nih. Ada pelukan, ciuman, berhubungan badan, bahkan melahirkan juga Bapak Ibu. Kalau Anda melepaskan anak-anak ketika bermain HP tidak Anda dampingi, Anda nanti bisa kecolongan Bapak Ibu. Oke, kenapa? Karena apa yang ada di gamenya ini itu ditiru oleh anak. Jadi mohon lebih berhati-hati, mohon lebih waspada lagi. Nah, kita sekarang membahas anak yang sudah dewasa, nih Bapak Ibu. Game yang sering dimainkan adalah game perang-perangan, khususnya Free Fire atau PUBG yang tembak-tembakan seperti itu, nggih. Nah, mohon fokus nggih Bapak Ibu, perhatikan saya. Ketika anak main HP, mabar, main bareng, nggih. Ini yang sering kali dilakukan oleh anak kami. Jancuk, bajingan, bangsat, tembakan, bunuhan, hajaran, kurang ajar, anjing, semua kata-kata negatif, kata-kata buruk diucapkan oleh anak. Nah, kalaupun dia tidak mengucapkan itu, dia mendengar dari teman-temannya. Tanpa sadar, nanti akan ditiru oleh anak-anak kami. Nah, dari pagi sampai malam, Bapak Ibu, patenono, tembakan, hajaran, ya bahkan yang paling berbahaya, ketika mereka sudah sangat menikmati bunuh-membunuh ini, ya, game bunuh-membunuh ini di dalam dunia digitalnya, dunia mayanya, dikhawatirkan nanti kebawa ke dunia nyata. Khawatirnya seperti itu.
Ya. Dari game online ini sebenarnya sudah banyak dampak negatif yang terjadi pada anak-anak kami gitu Bapak Ibu. Ini dari pengalaman kami, ada anak SD mencuri uang di ruang guru tertangkap CCTV. Kalau Anda tahu Bapak Ibu, uangnya itu digunakan untuk top up diamond, top up saldo di Indomaret, di Alfamaret. Ketika anak itu tertangkap diinterogasi, ternyata uangnya digunakan untuk top up. Kemudian yang kedua, ada kasus anak ini melakukan gerakan tidak senonoh, gerakan berhubungan badan, temannya ditidurkan terus ditindihi. Ada anak SD dan anak MI. Kenapa mereka sampai bisa melakukan hal itu? Karena di gerakan gamenya ini ada Bapak Ibu. Jadi mereka meniru gerakan itu. Jadi mohon dengan hati-hati, mohon didampingi ketika anak-anak bermain. Tidak perlu dimarahi, cukup Anda ingatkan, loh adik, kok pakaiannya terbuka nak? Ayo dong ganti bajunya yang sopan, yang baik. Setidaknya seperti itu. Ketika dia mulai menikmati bunuh-membunuh, adik, itu kalau ditembak gitu sakit enggak ya? Kalau dipukul gitu sakit enggak ya? Tolong adik kalau sama teman-teman yang baik ya nak. Jadi harus didampingi nggih Bapak Ibu. Karena ini sangat mengkhawatirkan sekali buat anak-anak kami nggih. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan jika putra-putri kita, putra-putri Anda saat ini sudah kecanduan HP atau gamenya? Nah, kita ada solusinya Bapak Ibu ya. Bismillah, semoga solusi ini bisa Anda lakukan di rumah dan bisa mengatasi bahkan menghilangkan kecanduan HP atau game pada anak. Solusi yang pertama Bapak Ibu, Anda rampas HP-nya anak. Sudah, tidak pakai teknik apapun, tidak pakai strategi apapun. Ketika anak melakukan ucapan kasar, tidak mau sholat, tidak mau belajar, tidak mau sekolah, bahkan berani dengan orang tua, langsung dirampas HP-nya. Sudah. Lalu Pak Adi, bagaimana kalau anaknya nangis, tantrum, teriak-teriak, mengancam tidak mau sekolah dan sebagainya? Demi Allah Bapak Ibu, mumpung masih kecil, ketika anak tidak mau sekolah, tidak apa-apa daripada mereka dewasa, tidak mau kerja dan masih merepotkan orang tua. Daripada mereka ketika dewasa mereka mengalami sakit-sakitan karena di masa mudanya, masa kecilnya digunakan tidak baik, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif, hanya main HP dari pagi sampai malam. Demi Allah, ketika anak tidak naik kelas, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Mereka diambil HP-nya, mereka ngancem tidak mau sekolah, sehingga sekolah tidak menaikkan dia, tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin malunya Anda saat ini saja, tapi jangka panjangnya insya Allah anak bisa dikendalikan dengan baik. Nah, bagi Anda yang tidak berani ya Bapak Ibu, saya juga bingung kenapa Anda tidak berani dengan anak, tapi ada banyak orang tua yang tidak berani melakukan itu pada anak. Maka kita ada solusi yang kedua Bapak Ibu, yaitu kita ada terapi yang itu namanya terapi hipnogame. Nah, apa itu terapi hipnogame? Ini akan kami jelaskan kepada Anda semuanya. Terapi hipnogame adalah terapi dengan metode hipnosis, yang mana terapi ini memberikan sugesti di alam bawah sadar anak agar kebiasaan main HP atau gamenya bisa dikendalikan dengan baik oleh orang tuanya. Nah, hipnoterapi Bapak Ibu atau terapi hipnotis gampangannya itu kebanyakan orang menganggap berbahaya. Terapi hipnotis atau hipnotis sendiri itu mungkin bisa mengarah ke hal kriminal. Karena apa? Karena saya sendiri pun juga sudah mengalami Bapak Ibu, sebelum saya jadi guru, sebelum saya jadi trainer dan terapis hipnogame atau hipnoterapi ini, saya mendengar kata hipnotis itu saya sudah takut Bapak Ibu. Karena di TV-TV sering diberitakan ada anak-anak, ada orang tua dihipnotis, kalungnya diambil, ada ibu-ibu dihipnotis, gelangnya dirampas, ada anak-anak sekolah dihipnotis, HP-nya diambil atau motornya diambil. Dari berita itu saja, saya secara pribadi itu sangat takut Bapak Ibu. Bahkan saya menganggap hipnotis dulu itu adalah sebuah kegiatan yang mengarah ke syirik, menggunakan sihir, menggunakan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan izin Allah, ketika saya menjadi guru, saya dipertemukan lagi Bapak Ibu, yaitu dengan pelatihan hypno-teaching. Nah, hipnoterapi untuk guru, untuk pendidikan. Nah, di sini saya akan jabarkan sedikit buat Anda semuanya, Bapak Ibu.
Semoga ilmu yang saya dapat itu bermanfaat dan bisa Anda terima dengan baik. Hipnotis tidak sama dengan gendam. Kalau hipnotis itu berbahaya, seharusnya tempat praktek hipnotis ditutup oleh polisi karena hipnotis berbahaya seperti yang kita pikirkan. Namun sayangnya pada kenyataannya Bapak Ibu, tempat terapi hipnotis dimanapun baik itu di tempat kami, di wilayah kami atau di wilayah Anda, itu tidak ditutup oleh polisi. Mereka masih beroperasi, mereka masih bekerja. Di tempat kami pun juga sama. Kami juga punya tempat terapi hipnotis Bapak Ibu, hipnoterapi Alhamdulillah tidak ada seseorang yang menutup tempat terapi kami, melabrak atau menuntut kami untuk menutup tempat terapi kami. Kemudian yang kedua, kalau hipnotis itu berbahaya, seharusnya praktisi hipnotis, praktisi ini adalah orang yang menekuni hipnotis Bapak Ibu, seperti kami atau orang-orang yang ada di luar sana. Seharusnya praktisi hipnotis itu ditangkap oleh polisi. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan hipnotis. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu kenal siapa praktisi hipnotis yang ada di Indonesia? Atau gampangannya siapa tukang hipnotis yang ada di Indonesia? Monggo dijawab yang pertama yang sering terkenal Uya Kuya. Beliau adalah praktisi hipnotis. Hipnotisnya adalah membuat seseorang menyampaikan unek-uneknya. Yang kedua yang terkenal di dunia hiburan ada Ferdian. Bahkan kalau jenengan tahu Bapak Ibu, Romi Rafael itu adalah masternya hipnotis di di Indonesia. Dewi Huges, praktisi hipnotis untuk diet. Kalau hipnotis berbahaya Bapak Ibu, seharusnya mereka semua ini ataupun kami itu ditangkap oleh polisi. Namun sayangnya tidak bisa ditangkap Bapak Ibu. Kenapa? Karena hipnotis tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Anda bisa ikut pelatihannya, Anda bisa membeli bukunya. Itu sebagai tanda bukti kalau hipnotis bisa dipelajari oleh siapapun. Nah, di sini kita akan ajarkan bagaimana caranya terapi anak kecanduan HP Bapak Ibu sekalian. Syarat untuk bisa dihipnotis Bapak Ibu, atau sederhananya syarat untuk bisa disugesti di alam bawah sadarnya, itu ada 3 syarat. Yang pertama, mengizinkan. Kalau Anda tidak mengizinkan, kami siapapun praktisinya tidak bisa menghipnotis Anda atau tidak bisa masuk alam bawah sadar Anda. Yang kedua, ada kemauan. Kalau kemauan Anda rendah, butuh beberapa kali terapi biar bisa mengoptimalkan alam bawah sadar Anda. Yang ketiga, fokus berimajinasi. Nah, saya dulu Bapak Ibu sempat berpikir seperti ini. Mungkin Anda juga sama Kenapa para koruptor tidak dihipnotis oleh uya-kuya biar mengaku? Paham maksud saya Kenapa kok para koruptor tidak dihipnotis saja sama uya-kuya biar mengaku? Biar mereka mengaku korupsi berapa miliar, biar mereka mau mengembalikannya dengan cara dihipnotis seperti Ferdian menghipnotis para artis-artis yang ada di televisi Tapi sayangnya tidak bisa Bapak Ibu. Kami pastikan para koruptornya tidak mengizinkan. Itulah yang membuat hipnotis ini tidak berbahaya dan tidak ada sihirnya Bapak Ibu, karena ini sebatas ilmu pengetahuan biasa. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada perlu Anda ketahui Bapak Ibu, sebenarnya hipnoterapi ini tuh manfaatnya sangat luar biasa. Bisa untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pikiran Anda. Di antaranya satu, anxiety, cemas berlebihan, selain kecanduan HP untuk insecure atau yang punya ketakutan, malu dan lain sebagainya, susah tidur, ingin diet atau gemuk, kurang percaya diri dan lain sebagainya Bapak Ibu, yang intinya berhubungan dengan pikiran. Seringkali banyak orang yang mengalami sakit, itu sering diresepkan oleh dokter untuk tidak memikirkan masalahnya. Nah, sedangkan kita manusia tidak mungkin tidak berpikir Bapak Ibu, pasti kita berpikir Nah, atau bahasa medisnya psikosomatis, penyakit pikiran. Ada orang yang sakit dicek secara medis baik-baik saja, di general check up mulai dari darahnya, tensinya, urinnya, organ dalamnya, setelah dicek semuanya ternyata normal. Nah, kenapa kok sakit? Nah, bisa disimpulkan bisa jadi karena pikirannya
Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita akan coba untuk mempraktekkan ya Bapak Ibu bagaimana caranya atau bagaimana rasanya biar bisa masuk alam bawah sadar. Ya. Monggo di HP-nya ditaruh dulu Bapak Ibu ya, di loudspeaker boleh atau pakai headset ya, disiapkan posisinya. Baik, bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Jika sudah Anda taruh HP-nya, Anda ambil posisi yang nyaman. Yang pertama, syarat untuk bisa masuk alam bawah sadar adalah saya minta izin dulu. Okay. Kalau Anda mengizinkan, tolong apapun yang saya katakan, yang kami katakan, tolong dibayangkan dengan baik, fokus, okay. Dibayangkan dan dirasakan. Okay. Kalau nanti Anda bisa fokus berimajinasi, Bapak Ibu, Bismillah, okay. Nanti kita akan bantu terapi secara gratis by phone. Okay. Nanti Anda tinggal tulis di kolom komentar, alhamdulillah saya berhasil fokus berimajinasi Pak, seperti itu aja. Nanti kita akan jadwalkan terapinya. Baik, tes fokus imajinasi yang pertama, coba Anda bayangkan sebuah pulpen Bapak Ibu. Jadi jari Anda dikeluarkan seperti ini. Bayangkan ada pulpen di sebelah jari Anda. Anda dengarkan dulu instruksinya sebelum Anda fokus. Bayangkan ada sebuah pulpen, apapun bentuknya, apapun warnanya. Fokus, bayangkan ada pulpen nempel di jari jenengan Bapak Ibu. Nah, jika sudah nempel, dibayangkan lagi ada isolasi atau lakban. Kalau jarinya seperti ini, ada pulpen nempel, kemudian diikat oleh isolasi atau lakban, jarinya kira-kira bisa ditekuk buatan Bapak Ibu? Kira-kira bisa ditekuk tidak Bapak Ibu? Tidak bisa karena terganjal oleh pulpen. Kalau Anda bisa fokus berimajinasi, insya Allah nanti jari Anda akan kaku Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tidak fokus, maka jarinya biasa saja bisa ditekuk. Baik, ambil posisi yang nyaman Bapak Ibu sekalian. Berdoa dulu Bapak Ibu. Bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk fokus berimajinasi biar nanti kita bantu masalah Anda saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan ada sebuah pulpen di sebelah jari telunjuk Anda. Yakini dan percaya pulpen itu saya tempelkan di jari telunjuk Anda. Rasakan pulpennya, jarinya saya beri isolasi atau lakban. 1, semakin lama jarinya semakin keras. 2, semakin lama semakin kaku. Dan 3, yakini dan percaya jari Anda sekarang benar-benar kaku dan keras Bapak Ibu. Semakin dipaksa ditekuk, jari Anda semakin kaku. Silahkan dirasakan. Baik, tidak perlu takut Bapak Ibu, nanti jarinya bisa kembali normal lagi. Berhasil kaku Bapak Ibu? Kalau Anda berhasil kaku, berarti Anda bisa fokus. Yang tidak kaku, silahkan ditekuk. Untuk Anda yang jarinya kaku Bapak Ibu sekalian, perhatikan jari Anda, tarik nafasnya pelan-pelan, keluarkan lewat mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Pulpennya hilang, isolasinya hilang, sekarang jarinya kembali normal lagi. Baik. Sudah kembali normal Bapak Ibu? Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa tadi jari Anda bisa kaku? Karena Anda tadi mengizinkan untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Alhamdulillah Anda ada kemauan, dan yang ketiga Anda bisa fokus. Kalau Anda bisa fokus, nanti apapun yang Anda mau, Bapak Ibu, insya Allah bisa kita terapikan. Yang tidak berhasil kaku, nah itu berarti belum mengizinkan, takut, atau mungkin guyonan, itu yang membuat orang-orang tidak bisa fokus, Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke tingkatan fokus imajinasi yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Tangannya digenggam seperti ini, sudah. Nah, kira-kira mau diapakan tangannya Bapak Ibu? Dibuat nempel, biar tangannya nempel, dikasih apa? Diberi lem, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Fokus Bapak Ibu. Coba bayangkan lem yang sangat lengket yang pernah Anda pegang. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun mereknya. Untuk saat ini yang kami kenal, yang kami tahu lem yang sangat lengket adalah lem Alteco atau lem G atau lem besi. Kalau di tempat Anda ada lem lain yang sangat lengket, tolong itu dibayangkan. Jika sudah, bismillahirrahmanirrahim. Fokus, perhatikan tangan Anda. Cari titik fokusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan saya punya lem G atau lem Alteco.
atau lem apapun yang sangat lengket, saya buka tutupnya, kemudian lemnya saya tuangkan di kedua tangan Anda. Satu, rasakan lemnya masuk ke sela-sela jari tangan Anda, masuk ke telapak tangan Anda. Dua, yakini dan percaya lemnya semakin lama semakin kering, semakin lama semakin lengket. Dan tiga, semakin Anda membuka tangan Anda, jari-jari Anda semakin nempel Bapak Ibu. Semakin dipaksa dibuka tangannya semakin lengket Bapak Ibu. 1, 2, 3, rasakan tangan Anda semakin lama semakin lengket. Silahkan dirasakan Bapak Ibu. Apakah tangannya nempel? Nempel nggih. Yang tidak nempel tidak apa-apa nggih Bapak Ibu. Mungkin masih belum bisa fokus nggih. Yang bisa fokus tangannya nempel, perhatikan saya. Sekarang kita tambahi fokusnya lagi nggih, biarkan tetap nempel. Sekarang tangannya diluruskan Bapak Ibu sekalian. Sudah lurus? Tolong dibayangkan besi yang sangat keras nggih. Kalau Anda bisa membayangkan besinya, nanti tangannya kaku. Susah untuk ditekuk, nggih. Fokus, bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan ada sebuah besi menyatu dengan tangan Anda. 1, rasakan tangan Anda semakin berat. 2, semakin lama semakin kaku. Dan 3, semakin dipaksa ditekuk tangannya semakin keras Bapak Ibu. Semakin dipaksa dibengkokkan, tangannya semakin kaku Bapak Ibu. Silahkan dirasakan. Yang berhasil kaku dan nempel tangannya, alhamdulillah nggih. Baik, jika sudah, perhatikan saya Bapak Ibu, lihat video saya sebentar, lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakini dan percaya, lemnya hilang, besinya hilang, tangannya bisa dibuka, tangannya bisa ditekuk pelan-pelan. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda bisa merasakannya? Tangannya nempel dan kaku? Yang bisa merasakannya, silahkan tulis di kolom komentar nih Bapak Ibu. Baik. Nah, ini tadi praktek untuk masuk alam bawah sadar nih Bapak Ibu. 3 syarat harus terpenuhi. Kalau Anda tidak mengizinkan, Anda tidak akan mau membayangkan apapun yang saya katakan, sehingga fokusnya pasti gagal. Okay? Tapi kalau Anda mengizinkan, insya Allah Anda ada kemauan untuk membayangkan apapun yang kami katakan. Dan kalau Anda bisa fokus, bismillah, okay? Itu bisa terjadi seperti yang barusan kita lakukan ini tadi. Okay? Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah putra-putri Anda mengizinkan dan ada kemauan untuk diterapi biar berhenti main HP-nya? Menurut Anda bagaimana Bapak Ibu? Apakah mereka mengizinkan dan ada kemauan di terapi? Tidak ada kemauan Bapak Ibu. Mereka pasti tidak akan mengizinkan. Kenapa? Karena mereka tidak mau kehilangan permainannya. Mereka tidak mau berhenti dari kecanduan HP-nya. Lalu bagaimana caranya kita biar bisa masuk alam bawah sadar anak? Ya, tanpa minta izin dan tanpa ada kemauan anak. Nah, ini mau diperhatikan gitu Bapak Ibu. Kita punya tips atau strategi untuk menerapi anak yang tidak mengizinkan dan tidak ada kemauan. Tapi ini hanya berlaku untuk anak kandung ya Bapak Ibu. Kalau untuk anak orang lain, ya saudara, kerabat, tetangga, teman, anak orang lain, intinya bukan anak kandung kita, itu syaratnya sama seperti tadi, harus minta izin, harus ada kemauan, harus bisa fokus. Tapi kalau untuk anak kandung, 3 syarat ini Bapak Ibu bisa disiasati dengan baik. Bahkan Anda sering atau Anda bisa masuk alam bawah sadar anak kapanpun Anda mau. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, saat menemani anak tidur, itu Anda bisa masuk alam bawah sadar anak. Mohon diperhatikan. Biasanya kalau anak mau tidur, minta dikeloni, ya minta ditemani, berarti itu Anda sudah mengizinkan. Ada kemauan ketika Anda mau menemani anak tidur, Anda elus-elus atau Anda tepuk punggungnya seperti yang mereka mau, sesuai kemauan mereka. Okay? Yang ketiga, bisa fokus. Semua anak Bapak Ibu, sebenarnya bukan cuma anak, okay? Semua orang kalau mau tidur itu bisa fokus dan bisa tidur. Kalau Anda tidak bisa tidur, berarti Anda tidak fokus Bapak Ibu. Kenapa tidak fokus? Karena banyak yang dipikirkan. Memikirkan pasangan, pekerjaan, utang, ucapan tetangga, ucapan saudara, dan lain sebagainya. Akhirnya Anda tidak fokus untuk tidur. Okay? Nah, kalau anak Bapak Ibu, Anda
Tidak perlu bingung-bingung. Karena apa? Karena anak mengizinkan untuk ditemani untuk tidur. Anak ada kemauan ditemani, ya kan? Atau dielus-elus, dipupuk. Anak pasti fokus ketika tidur karena anak tidak ada beban gitu Bapak Ibu. Kalau anak tidak mau tidur berarti mereka cuma ingin main, bukan karena sesuatu hal, ya. Terpenuhi 3 syaratnya. Kalau untuk suami, apakah juga bisa? Bisa Bapak Ibu. Oke. Jadi metode terapi ini sebenarnya tidak cuma untuk anak. Anda bisa menerapkan ini untuk pasangan hidup Anda, untuk suami. Oke. Nah, kalau untuk suami ini sama syaratnya, 3 tadi, harus ditemani tidurnya, dikeloni. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau pasangan minta tidur, ditemani tidur, itu mereka melakukan aktivitasnya sebelum istirahat, sebelum tidur, yaitu berhubungan badan. Nah, saya ambil contoh, ada seorang istri ingin nerapi suaminya. Saat suaminya mau tidur, kan berhubungan badan dulu. Oke, Anda layani dulu, Anda penuhi dulu hasratnya. Setelah beliaunya keluar, apa yang terjadi? Beliau akan mengalami mengantuk. Beliau akan mengalami proses dari sadar menuju alam tidurnya. Tolong bagi para istri atau ibu-ibu jangan ditinggal lama-lama di kamar mandi. Kenapa? Ya itu tadi, mereka sedang berproses masuk alam bawah sadar sebelum tidur. Lalu apa yang dilakukan oleh para istri atau para ibu-ibu? Anda dekati suami Anda tempel suami Anda, kemudian Anda bisikkan di telinga suami. Ya, saya beri contoh. Pakai sayang, ayah adalah ayah yang baik. Mulai hari ini kebiasaan memukul anak dan istri hilang ya. Bagi suami Anda yang suka main tangan, suka mukul istri, suka menyakiti anak, di terapi seperti ini bisa Bapak Ibu. Atau sugesti yang kedua, beliau tidak ada kemauan buat pulang ke rumah mertuanya, yaitu orang tua Anda, karena pernah mengalami luka batin. Ayah adalah orang yang baik, ayah adalah suami yang baik. Mulai hari ini dimaafkan Bapak sama Ibu ya. Bapak Ibu sudah tua, ayo pulang ke rumah Bapak Ibu ya. Bisa seperti itu ya. Kalau Allah meridhoi sugestinya masuk di alam bawah sadar suami, insya Allah nanti suami mau pulang ke rumah mertuanya, kurang lebih seperti itu ya. Maka merokok bagaimana? Yang suaminya perokok juga sama Bapak Ibu, dipepet suaminya, dibisikkan, ayah, Mas, mulai hari ini kebiasaan merokoknya hilang mulai hari ini kalau merokok rasanya pahit ya Mas. Itu insya Allah bisa Bapak Ibu, tinggal dipraktekkan saja Nah, kalau Anda tidak bisa menemani anak atau pasangan tidur, mungkin Anda sudah capek Anda bisa saat membangunkan anak. Saya beri contoh. Ini yang sering dilakukan orang tua Kak, bangun nak, sudah pagi, ayo bangun sekolah. Itu yang bahkan ada yang cuma teriak-teriak dari dapur, marah-marah Kalau mau nerapi anak yang lembut Bapak Ibu, ketika Anda masuk ke kamar, Anda pupuk, Anda elus-elus, atau Anda pijat-pijat dulu. Seperti kasus yang tadi badannya anak tegang-tegang karena main HP. Kak, ayo bangun nak, sudah pagi. Kakak anak yang soleh, kalau dengar azan langsung sholat ya nak. Itu bisa. Bagi anak-anak yang males sholat, seperti itu bisa Bapak Ibu. Atau kakak anak yang berbakti, kalau ayah bunda ngomong didengarkan, dilakukan ya nak, bisa daripada Anda cuma marah-marah, teriak-teriak, Anda coba ganti cara Anda membangunkan putra putri Anda Baik Bapak Ibu sekalian, saat membangunkan tidur pun ini juga 3 syarat ini juga sudah terpenuhi Bapak Ibu. Mengizinkan, Anda diizinkan oleh anak untuk masuk kamarnya. Tapi kalau seandainya kamarnya dikunci, itu kami pastikan anaknya tidak mengizinkan. Yang kedua, kemauan. Nah, Anda tanya ke putra-putri Anda kalau dibangunkan maunya seperti apa, dielus-elus, dipijat atau apa. Bikin yang nyaman. Yang ketiga, fokus. Dari tidur menuju bangun, mereka hanya akan mendengar suara Anda saja, tidak ada suara yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini tips untuk Anda yang mungkin putra putrinya tidak ada kemauan untuk berhenti main HP-nya tidak mau diterapi karena tidak ada kemauan untuk berhenti main HP-nya. Dengan 2 cara ini bisa Anda lakukan dan Anda insya Allah bisa masuk alam bawah sadar anak. Tapi perlu
digaris bawahi gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada syarat dan ketentuan tambahan buat Anda selaku orang tua. Apa syarat tambahannya? Satu, anak harus yakin dan nyaman dengan orang tuanya. Dua, anak harus yakin. Yang kedua adalah anak harus nyaman dengan orang tuanya. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka sugestinya, terapinya kurang optimal, tidak bisa maksimal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah putra-putri Anda yakin dan nyaman dengan Anda? Jika yakin dan nyaman, insya Allah nanti siang atau nanti malam Anda terapi, besoknya putra-putri Anda bisa langsung berubah lebih baik lagi daripada sebelumnya. Iya, karena sudah banyak yang mengalami. Namun sayangnya Bapak Ibu, anak-anak kami, anak-anak kita itu tidak ada yang yakin dan nyaman dengan orang tuanya. Apa buktinya? Saya buktikan buat Anda, nggih. Kalau ini benar-benar terbukti, berarti putra-putri Anda tidak yakin dengan Anda, nggih. Yang pertama, yakin. Ketika anak salah, dimarahi tidak Bapak Ibu? Ya, pasti dimarahi sama orang tuanya, nggih. Nah, di saat anak dimarahi oleh orang tuanya, tiba-tiba muncul kakek neneknya, muncul embahnya. Apa yang terjadi? Dibelani, nggih. Ketika anak dibelani, di sini terjadi dua dilema Bapak Ibu. Dilema yang pertama adalah orang tuanya hanya diam saja ketika anak dimarahi terus mbahnya belain. Di sini kalau seperti ini terus menerus, itu akan masuk di alam bawah sadar anak. Oh, ayah ibu tidak berani sama mbah. Oh, ayah ibu tidak berani sama kakek nenek. Efeknya apa? Ketika anak salah, dia akan lari cari mbahnya Bapak Ibu. Paham gitu dari sini, nggih? Begitu juga sebaliknya, dilema yang kedua, Anda menjawab, ini loh Pak, cucunya nakal, tadi seperti ini nih, makanya dimarahi oleh saya. Misalkan Anda jawab terus seperti itu di depan anak. Efeknya apa? Tersimpan di alam bawah sadar anak. Oh, ayah ibu kalau dikasih tahu mbah, jawab. Yang terjadi akhirnya ketika anak diberitahu oleh orang tuanya, dijawab semuanya. Oke, jadi orang tua ngomong ke anak, anaknya jawab semua yang kita katakan. Karena mereka melihat kita melakukan itu juga sama ke mbahnya. Oke. Syarat yang pertama, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda mengalami hal yang sama seperti ini? Kakek neneknya selalu belain cucunya? Jika iya, berarti putra-putri Anda tidak yakin dengan Anda. Yang kedua, nyaman. Nyaman pun juga sama gitu Bapak Ibu. Misalkan pulang sekolah di depan gerbang ada orang jualan es. Seringkali anak-anak nggih, Bunda beli es. Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu kira-kira? Langsung dibelikan atau ditolak? Dibelikan, alhamdulillah, nggih, alhamdulillah. Besok minta es lagi. Dibelikan atau tidak? Pasti tidak, Bapak Ibu. Nggih. Kalau gitu kita ganti, bukan es, mainan. Ayah beli mainan, apakah langsung dibelikan? Yang langsung dibelikan, alhamdulillah. Yang tidak langsung dibelikan, tidak apa-apa, ya. Tapi yang jadi masalah adalah yang ini, Bapak Ibu. Ketika Anda anak minta sesuatu ke Anda tidak Anda turuti, kemudian dia minta ke mbahnya, mbah, gitu, nggih, kek, eyang, baru ngomong seperti itu, nggih, mbahnya sudah ngerti, mbahnya sudah paham maunya anak. Mau beli es tanah, ini dikasih mbah sangu ya. Ini nak, dikasih uang jajan sama nenek ya. Seperti itu kan Bapak Ibu. Di sini terjadi berulang kali proses seperti ini. Apa yang terjadi? Tersimpan di alam bawah sadar anak. Oh, sing sayang aku, mbah. Paham ya? Dari sinilah orang tua tidak diyakini dan anak tidak nyaman dengan orang tua. Oke. Kalau Anda mengalami hal ini, biasanya Anda satu rumah dengan orang tua atau mertua, atau rumah Anda berdekatan dengan mereka, ya. Terus bagaimana solusinya? Tenang ya Bapak Ibu, Anda masih bisa menerapi anak melalui mbahnya. Jadi Anda datang ke mbahnya, Anda jelaskan metode ini dengan cara menemani tidur, ya. Mbah, tolong cucunya kalau tidur, kakek, nenek, pak, bu, Anda manggilnya apa, ya? Kalau anaknya tidur, tolong dibisikkan kalimat seperti ini, J. Bisa. Ya, jadi Anda tidak usah khawatir. Ya, tapi lebih baik, lebih idealnya kalau yang menerapi adalah orang tuanya sendiri, ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, di sini kita akan coba tunjukkan
cara terapi orang tua nggih, yang anaknya sudah dewasa. Nah, kita ada teknik lagi Bapak Ibu, yaitu menerapi anak dengan cara memijat. Ini kita menerapi anak yang SD sampai nangis-nangis nggih. Nah, dengan proses memijat ini Bapak Ibu, kita bisa menghipnotis anak atau kita bisa masuk alam bawah sadar anak. Oke. Bagaimana cara terapi dengan proses memijat? Nah, mohon diperhatikan. Nah, ini syarat masuk alam bawah sadar kita rangkumkan Bapak Ibu. Dengan proses memijat, semua syarat ini terpenuhi. Masih ingat syarat yang pertama apa Bapak Ibu? Mengizinkan. Saya praktekkan Bapak Ibu, mohon fokus ketika anak datang pulang sekolah, Assalamualaikum ayah, Assalamualaikum bunda. Kemudian Anda menawarkan diri, Dek, boleh enggak dipijitin sama bunda? Adik mau enggak dipijitin sama ayah? Intinya Anda minta izin untuk pijat. Apa yang terjadi? Apakah diterima atau ditolak? Pasti diterima Bapak Ibu. Anak yang sudah besar atau suami misalkan Anda tidak bisa menemani tidur atau tidak bisa membangunkan tidur, dengan proses memijat ini bisa. Pertama, anak akan mengizinkan untuk dipijat karena memang enak dipijat itu. Yang kedua, kemauan. Anda tanya, yang sakit yang mana nak? Yang capek yang mana? Yang tanyakan ke orang yang akan Anda pijat. Oh, ini bunda yang capek bunda. Ketika anaknya sudah menunjukkan bagian sakit, Anda fokus di situ, Anda pijat di sana. Kemauan terpenuhi. Yang ketiga, fokus berimajinasi. Fokus berimajinasi dalam proses memijat Bapak Ibu, yaitu dengan cara mengajak bicara anak dari hati ke hati. Saya beri contoh, mohon diperhatikan kalimat saya. Saya lagi mijit anak saya di pundak, maaf. Kakak senang enggak nak main HP-nya? Misalkan seperti itu Anaknya pasti menjawab senang. Senang ayah. Kalau matanya kakak sakit, terus tidak bisa melihat, kira-kira bisa main HP enggak nak? Anaknya akan diam sejenak sambil membayangkan dan memikirkan Bapak Ibu. Ya tidak bisa ayah. Kalau begitu, mulai sekarang kalau main HP sambil duduk ya nak. Paham Bapak Ibu? Mulai sekarang kalau dengar azan langsung sholat, berdoa sama Allah, semoga matanya kakak sehat, semoga dijaga oleh Allah biar bisa melihat. Dari proses ngobrol dari hati ke hati dengan anak saya tadi itu Bapak Ibu, itu kita bisa membuat anak fokus berimajinasi. Sehingga syarat yang ketiga terpenuhi. Yang keempat, yakin dan nyaman. Yakin dan nyaman ini Bapak Ibu, ketika Anda memijat anak atau memijat pasangan, pastikan Anda dalam kondisi senyum. Bukan saat capek, bukan saat lelah atau marah. Dan yang terakhir, nyaman. Ketika anak selesai dipijat, atau saya kembalikan ke Anda, ketika Anda selesai dipijat, nyaman boten? Nyaman tidak Bapak Ibu kira-kira badannya? Nyaman. Jadi semua syarat terpenuhi. Nah, terkadang orang tua tidak bisa melakukan ini Bapak Ibu, padahal ini sederhana. Kenapa demikian? Karena anak karena tidak bisa ngajak bicara dari hati ke hati dengan anak. Saya beri contoh, lagi mijet bahasa ini Bapak. Makanya talaka, ojo main HP aja. Jadi sakit kan matanya. Sudah dikasih tahu berulang kali, belajar, jangan main HP terus. Anaknya dimarahi, anaknya ditegur, dinasehati, tidak akan masuk sugestinya Bapak Ibu. Karena dimarahi. Apalagi sambil dipukul. Kasih tahu ayah itu didengarkan talana, nak main HP terus dan lain sebagainya, tidak akan berhasil Bapak Ibu. Kenapa? Karena anaknya sudah takut, sudah tidak nyaman dengan orang tuanya. Yakin juga sama, orang tuanya tadi sambil marah-marah, sambil cemberut. Anaknya jadi tidak nyaman, tidak yakin, sehingga tidak bisa masuk alam bawah sadar karena syaratnya tidak terpenuhi. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bisa melakukan ini, insya Allah nanti Anda bisa masuk alam bawah sadar anak. Nah, ini yang perlu Anda waspadai lagi Bapak Ibu. Yang paling berbahaya, tolong anak jangan sampai bermain HP sambil begadang, atau bangun tidur langsung main HP-nya. Kenapa?
Khawatirnya alam bawah sadar anak itu lebih dominan mengendalikan tubuhnya anak, bukan alam sadarnya, melainkan alam bawah sadarnya. Apa bahayanya kalau alam bawah sadarnya yang dominan mengendalikan anak, tubuh anak? Yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Saya beri contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini proses ketika anak main HP ya. Awalnya sadar, ini yang begadang sadar, terus mereka ketiduran. Sebelum mereka ketiduran, mereka main HP sambil marah-marah. Bajingan, tembakan, bunuhan, hajaran. Itu akan tersimpan di alam bawah sadarnya sebelum mereka masuk alam tidurnya. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Mereka bangun tidur sambil menguap. Jancuk, bajingan sambil main gamenya, ya. Itu juga akan tersimpan di alam bawah sadarnya sebelum mereka masuk alam sadarnya. Ya. Apa bahayanya? Nah, ini saya beri contoh. Bapak Ibu pernah nyetel alarm HP ketika mau bangun tidur? Nah, Anda setel jam 4 misalkan, sama setengah 5. Ketika alarm HP-nya bunyi, apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Dimatikan alarmnya. Setuju nggih? Setelah dimatikan, bangun atau tidur lagi? Tidur lagi. Ya, kita ambil kasus yang tidur lagi. Nah, kasus yang tidur lagi ini Bapak Ibu ketika mereka bangun nantinya, nggih, bangun kesiangan nantinya, itu mereka ada dua kasus. Kasus yang pertama, mereka ingat, ya Allah, tidak langsung bangun tadi, tidak langsung bangun, alarmnya dimatikan, tidur lagi, akhirnya kesiangan. Mereka sadar, mereka ingat kalau yang mematikan alarm HP-nya adalah mereka. Tapi ada kasus kita tidak sadar Bapak Ibu, kita tidak ingat kalau kita mematikan alarm HP-nya. Banyak yang mengalami hal itu dan saya biasanya juga sama seperti itu. Alarmnya saya bunyi karena saya sudah hafal ya, lokasinya dan sebagainya. Ketika bunyi, telinga saya Bapak Ibu akan mendengarkan suara alarmnya, kemudian tangan saya akan mencari sumber suaranya. Setelah saya pegang, jempol saya akan menggeser alarmnya. Di saat saya bangun kesiangan, di saat Anda bangun kesiangan, Anda lupa kalau sudah mematikan alarm, yang terjadi biasanya, ya Allah, kok kesiangan ini loh. Padahal sudah disetel alarmnya kok tidak bunyi. Padahal sudah bunyi Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya mematikan alarm tanpa sadar ini dengan kehidupan anak nantinya? Khawatirnya ketika anak main HP ya Bapak Ibu, kemudian Anda rampas HP-nya, dia tidak terima dan dia berontak. Tanpa dia sadar, alam bawah sadarnya ya, menggerakkan badannya, di situ ada kayu, kemudian diambil kayunya, dipukulkan ke orang tuanya. Atau di situ ada pisau, diambil pisaunya, ditusuk orang tuanya. Ingat Bapak Ibu, yang melakukan itu bukan alam sadarnya anak, melainkan alam bawah sadarnya anak. Bahkan sampai ada orang tua yang menganggap anaknya kesurupan, padahal tidak Bapak Ibu. Okay? Itu yang menjalankan anak itu adalah alam bawah sadarnya. Ya, jadi mohon lebih berhati-hati, lebih waspadai. Tidak apa-apa anaknya marah, Bu. Yang penting jangan begadang atau bangun tidur dari HP-nya. Okay? Baik Bapak Ibu sekalian, ini testimoni para orang tua yang sudah mempraktekkan sendiri di rumah atau yang membawa putra-putrinya ke tempat kami. Okay? Alhamdulillah banyak yang sudah puas dengan metode terapi ini. Bagi Anda yang sudah tahu ilmu ini, monggo dipraktekkan di rumah, lebih sabar, lebih telaten lagi. Nggih, insya Allah bisa sembuh putra putrinya. Baik, ini kontak kami nggih Bapak Ibu. Kalau Anda ingin mau diadakan pelatihan di lembaga Anda atau di tempat Anda bisa langsung hubungi kontak kami. Nggih, insya Allah nanti kita akan jadwalkan, kita akan kunjungi. Nggih, untuk administrasinya nanti akan kita jelaskan di WA nanti. Nggih. Kemudian kami juga ada program sosial Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita akan memberikan terapi emosional gratis buat para orang tua. Ya. Nanti yang hadir di pertemuan nanti, itu nanti akan kita berikan terapi emosional healing secara gratis. Ya, yang hadir nanti. Ya. Jadi selain pelatihan, nanti ada terapi buat para orang tua. Untuk apa? Biar orang tua lebih sabar, lebih tenang, lebih kalem. Ya. Stresnya hilang karena seseorang, traumanya dengan masa lalunya dan sebagainya. Ya. Kebiasaan marahnya juga nanti akan dihilangkan juga. Ya. Soalnya kenapa Bapak Ibu? Karena yang membuat terapinya ini berhasil atau gagal, ya Bapak Ibu, itu dari orang tuanya. Ya. Kalau saat anaknya diterapi, kemudian dimarahi,
maka sugesti terapinya tadi itu akan ketumpuk, bahkan hilang tergantikan oleh sugesti emosi Anda tadi, amarah Anda tadi. Jadi ini mutlak ya, kalau anaknya sudah diterapi di rumah, tolong jangan dimarahi dulu. Soalnya kenapa? Seringkali orang tua gagal terapi anak itu karena mereka tanpa sadar sudah mengganti sugestinya waktu tidur tadi atau waktu pijet tadi dengan sugesti yang amarahnya tadi. Terus kita juga ada terapi gratis buat anak-anak yatim dan duafa, yang mana nanti terapinya fokus di kecanduan HP, jadi Bapak Ibu. Jadi monggo kalau Anda punya kenalan, punya kerabat atau saudara atau tetangga yang kecanduan HP, putra putrinya, nanti kita akan adakan pelatihan di tempat Anda. Nanti kita akan bagikan vouchernya, nanti Anda bisa berikan ke mereka. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kami juga ada open donasi juga, monggo bagi Anda yang mendukung program kami agar kami bisa memberikan terapi gratis ke banyak tempat, ke banyak anak. Anda bisa langsung berdonasi, hubungi admin kami, silakan berikan donasinya, insya Allah nanti kita akan gunakan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi lewat channel YouTube kami, bismillah, semoga channel YouTube kami besar, Bapak Ibu. Nanti dari pendapatan channel YouTube kami nanti, insya Allah nanti akan kita gunakan untuk program sosial kami. Monggo di subscribe atau di scan, nanti bisa mendukung atau bisa mensupport pelatihan kami dan terapi kami di berbagai wilayah. Kalau Anda tanya berapa biaya terapi kami, Bapak Ibu, ini biaya terapi normal kami, untuk terapi privat home, yaitu terapi kunjungan ke rumah, ke rumah Anda, yaitu sebesar 250.000. Nanti ada gratis 4 kali terapi reguler datang ke tempat kami, sebanyak 4 kali. Tolong dicatat, jarak tempuhnya itu tidak lebih dari 10 km. Kalau lebih dari 10 km nanti dikenakan biaya tambahan, yaitu 25.000 per 10 km-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti ini yang bisa kami sampaikan, seperti yang kami katakan tadi. Kita simpulkan, Bapak Ibu, mohon Anda lebih waspada, mohon didampingi putra putrinya ketika bermain HP. Karena apa? Karena efek sampingnya, dampak dari kecanduan HP ini sangat besar sekali, sangat berbahaya sekali buat mentalnya anak ataupun buat kesehatan fisiknya anak. Kemudian cara mengatasinya Bapak Ibu, yaitu dengan cara merampas HP-nya anak atau dengan cara memberikan terapi hipnotis kepada anak. Kalau seandainya Anda tidak berani merampas, sebenarnya kita bisa menerapi Anda Bapak Ibu biar berani merampas HP-nya anak. Tinggal Anda mau dan mengizinkan atau tidak. Kalau Anda mau dan mengizinkan, kita bisa terapi Anda biar Anda berani, biar Anda tegas dengan anak. Kalau Anda tidak mau, Anda bisa melakukan terapinya dengan melakukan terapi mandiri di rumah seperti yang kami paparkan tadi. Syarat untuk bisa menghipnotis harus dapat izin, anak yang dihipnotis harus mengizinkan, ada kemauan dan bisa fokus. Kalau mereka sudah besar, tidak bisa ditemani tidur atau tidak bisa dibangun tidur karena dikunci pintu kamarnya, Anda bisa melakukan terapinya dengan cara proses memijat. Dengan memijat anak tadi, semua syaratnya terpenuhi Bapak Ibu. Dan bagi Anda yang mau mengundang kami, langsung hubungin kontak kami. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan, nanti kita akan sampaikan administrasinya, bagaimana caranya mengundang kami, dan nanti kita saat pelatihannya nanti kita akan memberikan terapi gratis untuk para orang tua yang hadir, peserta yang hadir. Kita nanti juga akan bagi-bagi voucher terapi kecanduan HP secara gratis buat anak-anak yatim dan duafa. Yang mau berdonasi, monggo, kami siap menerima donasi Anda, baik itu berupa uang ataupun lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Adi, trainer Hypnogain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sukses selalu buat Anda semuanya.